Puji Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau datang untuk menyembah Dia. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu
kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu kalau di mana pada pagi hari ini kembali Tuhan mengizinkan kami untuk datang beribadah kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk hari yang Tuhan berikan kepada kami, waktu yang terbaik yang Tuhan masih izinkan untuk kami nikmati, kami rasakan dalam kehidupan kami. Melalui ibadah kami pada saat ini Tuhan, kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan tolong kami, berkati agar setiap puji-pujian kami boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Kami bersyukur, kami akan segera memulaikan ibadah kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyikan pujian yang berkata, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur buat cintamu padaku.
saudara, pujian ini mengatakan bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah pergi dari kehidupan kita. Siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Dari awal katakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Siaplah hati kami untuk mendengarkan firman-Mu.
Tuhan tolong hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Phoebe. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Khususnya saya sapa jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana yang dikasihi oleh Tuhan. Saya yakin setiap kita senantiasa mengucap syukur sebab karena anugerah Allah, kalau sampai saat ini kita ada, itu karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita belajar lagi kebenaran firman Allah. Biarlah kita diingatkan oleh kebenaran firman Allah pagi hari ini, supaya kita itu semakin mengerti lebih jelas. Kadangkala memang mungkin kita sudah sering baca ayat ini, tetapi kiranya firman-Nya bersama dengan Roh Kudus boleh mengingatkan kita bersama, ya. Biarlah Dia juga memberikan kita pengertian-pengertian sehingga kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, ya. Coba kita lihat dulu di dalam Roma pasal 2. Roma 2 ayat 11. Roma pasal 2 ayat 11. Kalau saudara sudah dapat, saya akan bacakan. Sebab Allah tidak memandang bulu. Ya, ayat ini singkat, tetapi mengandung pengertian yang dalam. Ya, Tuhan tidak memandang bulu. Ya, apa yang Ia lakukan pada orang lain, Ia dapat lakukan pada kita juga. Ini yang dimaksud dengan pengertian kata Tuhan tidak memandang bulu. Memandang bulu artinya, ya, sikap membeda-bedakan orang. Baik itu, ya, mungkin karena dia kaya, dan juga membedakan karena kaya atau karena miskin, karena terpandang, atau juga mungkin orang-orang yang tidak terpandang, orang-orang yang punya kedudukan mungkin dengan orang yang tidak punya kedudukan dan lain-lain. Inilah sikap manusia pada umumnya, ya. Memandang bulu artinya sikap membeda-bedakan orang. Manusia tidak hanya membedakan sesamanya, ya, berdasarkan status atau berdasarkan status sosial, tetapi juga berdasarkan warna kulit dan lain-lain. Sehingga muncullah satu grup atau satu geng dan sebagainya, sehingga karena mereka membedakan, ya, sesamanya berdasarkan mungkin warna kulit juga. Oh, yang warna kulit putih di situ, warna kulit yang hitam di sana, warna kulit yang sawo matang di situ dan sebagainya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, begitu juga bagi orang Yahudi, ya. Mereka percaya bahwa berkat dari Allah hanya ditujukan pada mereka dan bukan pada bangsa lain. Ya. Ini yang dipercayai oleh orang Yahudi. Orang Yahudi begitu gampang menunjukkan sikap tidak bersahabat,
ya, dengan bangsa lain. Karena dia pikir berkat Allah itu cuma buat mereka dan sebagainya. Contohnya misalnya ya, dalam kisah Simon Petrus, salah seorang murid Yesus ya, dengan Cornelius perwira pasukan Italia. Ya, saudara, mungkin kita akan baca dulu dalam Kisah Rasul pasal 10. Kisah Rasul 10 ayat 1 sampai ayat 2. Kisah Rasul 1 sampai ayat 2. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia beserta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Di sini diperjelas bagaimana dikatakan Cornelius ya, dikatakan dia perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Dan ayat 2 dikatakan ia saleh. Ya. Cornelius dikatakan ia saleh. Ia serta seisi rumahnya takut akan Allah. Dan dikatakan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Inilah yang dikatakan di ayat ini ya, dikatakan tentang Cornelius. Keadaan Cornelius seperti apa? Bahkan dikatakan ia saleh. Ya, takut akan Tuhan. Nah, saudara, dalam satu penglihatan ya, Cornelius melihat malaikat datang kepadanya ya, untuk menyuruhnya memanggil Simon Petrus, yaitu murid Yesus, yang saat itu ya sedang berada di kota Yope, dikatakan Yope, ya, sedang ada di kota Yope. Nah, saudara, saat Petrus berada di rumah Cornelius, ya, dan melihat begitu banyak orang-orang yang lapar dan haus akan Allah, maka ia berkata, ya, coba kita lihat dulu dalam Kisah Rasul pasal 10. Kisah Rasul pasal 10 ayat 34. Kisah Rasul 10 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Tadi dalam penglihatan ya, Cornelius ada malaikat datang kepadanya untuk ya memanggil Simon Petrus. Dan dikatakan saudara, Simon Petrus melihat ya ada sesuatu atau bingkisan seperti bingkisan yang sedang turun di depan Petrus, dan waktu Petrus melihat itu adalah hal-hal yang dianggap najis untuk dimakan. Ya, Petrus berkata, wah ini saya nggak biasa makan ini. Ini saya cuma ambil gampangnya untuk menggampangkan pengertian saja. Ya, Petrus mengatakan bahwa saya nggak pernah makan ini, ya, karena ini najis. Tetapi Allah berkata, ya, Allah menyampaikan kepada Petrus, ya, bahwa Allah tidak memandang bulu. Dia juga akan melakukan sesuatu kepada yang lain. Bukan cuma kepada satu golongan, tetapi kepada orang lain. Dan akhirnya Petrus bisa berkata dalam Kisah Rasul ini, karena Petrus melihat ya, begitu banyak orang-orang ya yang haus akan Allah. Ya. Dia melihat orang-orang lain, mungkin orang-orang yang bukan golongannya, merasa haus kepada Allah. Ya, saudara,
Dan dia berkata dalam ayat ini, ya, Petrus mulai berbicara kepadanya, sesungguhnya dikatakan, aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Haleluya, puji Tuhan. Bukankah kita patut bersyukur, saudara? Kita ini bukan golongan orang Yahudi, bukan turunan orang Israel, ya. Tapi dikatakan kita ini cuma cangkokan, ya, sedang dicangkok. Bukan keturunannya tapi dicangkok. Oleh karena Allah tidak membedakan orang, sehingga kita, saya dan saudara juga bisa menerima, ya, anugerah Allah dalam keselamatan misalnya, dan dalam segala segi. Nah saudara, Allah tidak memandang bulu dalam memberikan anugerahnya, ya. Allah tidak pernah memandang bulu dalam memberikan anugerahnya. Anugerah yang terbesar dari Allah adalah hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Siapa saja, ya, siapa saja yang mau menerima anugerah itu, Allah tidak pandang bulu. Boleh datang, siapa saja boleh datang untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Coba kita lihat dulu dalam Matius 28 ayat 18 sampai ayat 20. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah pengakuan Yesus. Yesus berkata bahwa kepadaku telah diberikan, ya, segala kuasa di surga dan di bumi. Siapa yang mau percaya kepada Yesus, siapa yang mau mengakui Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka orang itu juga akan mendapat anugerah keselamatan dari Allah. Sebab Allah tidak memandang bulu. Roh Kudus memiliki misi yang sama, ya. Datang ke dunia juga untuk membantu dan memberi kuasa bagi setiap orang percaya untuk memberitakan Injil. Ya. Jadi Roh Kudus juga punya misi yang sama. Saudara, kepada segala suku bangsa, kepada segala kaum dan bahasa, ya, untuk kita dia akan memberikan, ya, memberitakan Injil, memberikan kuasa kepada segala suku bangsa, segala kaum. Haleluya. Seperti yang disampaikan dalam Kisah Rasul pasal 1, Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya. Roh Kudus dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Maka kamu akan menjadi saksi, haleluya, untuk memberitakan Injil. Ya, saudara, Allah tidak memandang bulu
dalam menyatakan kasih-Nya di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Siapa saja ya yang berdosa boleh datang untuk mendapatkan pengampunan, mendapatkan penyucian, mendapatkan pembenaran atas dosa-dosanya. Kalau dia mau datang kepada Yesus dan minta pengampunan. Tanpa kecuali, ya, tanpa pandang bulu. Saudara, jadi jika orang lain Tuhan selamatkan, saudara juga bisa. Jika orang lain Tuhan juga bebaskan dari ikatan setan dan dilepaskan dari sakit penyakit, saudara juga bisa. Haleluya. Jika orang lain Tuhan berkati ya dengan berkat-berkat yang berkelimpahan, baik secara tubuh, baik secara jiwa dan roh, ya, saudara juga bisa. Haleluya. Puji Tuhan. Namun saudara, untuk mendapatkan anugerah, ya, untuk mendapatkan anugerah hidup kekal di dalam Yesus Kristus, saudara harus datang sendiri, ya, secara pribadi untuk menerimanya, ya. Jadi saudara tidak dapat mewakilkan, ya, kepada siapapun, ya. Tidak bisa diwakilkan. Kadang-kadang ada orang berkata, ya udah kamu ke gereja sana. Berkata kepada istrinya, ya udah kamu ke gereja sana. Titip ya, biar saya diberkati, biar saya diampuni, biar saya diselamatkan. Ya, saudara, istilahnya nitip. Tadi saya katakan untuk mendapatkan anugerah hidup kekal di dalam Yesus Kristus, ya, saudara harus datang sendiri secara pribadi untuk menerimanya. Puji Tuhan. Ya. Jadi tidak dapat diwakilkan kepada siapapun, baik kepada kakek, kepada nenek, kepada bapak, kepada mama, ya, kepada istri, kepada suami, atau kepada anak, kepada keluarga, atau kepada siapapun. Karena keselamatan adalah masalah pribadi. Perhatikan baik-baik saudara. Keselamatan adalah masalah pribadi. Walaupun kita ada di tengah-tengah keluarga Kristen, di tengah-tengah keluarga yang takut Tuhan, di tengah-tengah keluarga yang sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan sudah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, tetapi kalau orang itu tidak datang secara pribadi kepada Yesus untuk menerima anugerah keselamatan, maka dia tidak akan pernah menerima keselamatan. Sebab ini ya masalah pribadi. Harus datang pribadi demi pribadi kepada dia. Mengakui secara pribadi. Ya. Dalam Yohanes, coba kita baca ayat ini seringkali dibaca. Sudah jadi ayat hafalan mungkin. Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini berkata, siapa yang mau datang dan mengakui kepada dia, maka dia akan beroleh hidup yang kekal. Dengan kata lain, akan menerima anugerah keselamatan. Saudara, saatnya nanti
Allah akan membedakan miliknya. Siapakah milik Allah itu? Ya. Siapa yang menjadi milik Allah itu? Ya. Mereka yang menjadi milik Allah adalah mereka yang percaya kepada Yesus Kristus dan menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Secara pribadi. Menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya mereka secara pribadi. Itulah yang diungkapkan Tuhan Yesus dalam doanya. Ya, kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 17 ayat 6. Yohanes 17 ayat 6. Aku telah menyatakan namaku kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Ku. Jadi siapakah milik Allah itu? Ya, yaitu mereka yang percaya kepada Yesus Kristus dan menjadikan Dia itu Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Nah saudara, saatnya nanti Allah akan membedakan ya, mereka yang percaya kepada Yesus, yang percaya kepada Yesus Kristus, dan mereka yang tidak percaya kepadanya. Ya. Miliknya dan mereka yang bukan miliknya. Nanti saatnya Allah akan bedakan. Ya, saudara, miliknya Dia atau bukan miliknya. Dalam penghakiman terakhir, ya, di mana Tuhan Yesus akan datang sebagai hakim, ya, atas orang yang hidup dan orang yang mati. Ya, coba kita lihat Matius 25 ayat yang ke-31 sampai ayat 36. Matius 25 ayat 31 sampai 36. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Ayat 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka. Ayat ini berkata, seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ayat 33. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ayat 36. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku.
Ayat ini begitu jelas berkata, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dikatakan dalam ayat ini. Ya, dan semua malaikat bersama-sama, ayat 31. Maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaan. Dan selanjutnya dikatakan, semua bangsa akan dikumpulkan. Ya, mereka akan dikumpulkan. Dan dikatakan, ya, maka ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Jadi akan ada pemisahan. Tadi saya katakan, ya, ada saatnya nanti Allah akan memisahkan miliknya. Semua bangsa akan berkumpul di hadapannya dan akan memisahkan mereka, kata ayat ini. Seperti seorang gembala memisahkan domba dan kambing. Dan golongan kambing dikatakan, ya, dikategorikan sebagai orang berdosa. Sedangkan seorang golongan domba dikategorikan sebagai orang benar. Saya dan saudara termasuk golongan yang mana? Ya. Hati-hati, ingat, ini firman Allah berkata bahwa ada saatnya nanti akan ada pemisahan antara miliknya dan bukan miliknya. Ya. Biarlah kita menjadi golongan domba yang dikatakan sebagai golongan orang benar. Sebab orang berdosa akan masuk ke tempat siksaan. Firman Allah berkata, sorga dan neraka itu benar-benar ada. Bukan dongeng, bukan cerita hayalan. Tetapi firman Allah berkata, sorga dan neraka itu ada. Nanti akan ada pemisahan, akan dipisahkan. Kita akan masuk sorga atau masuk neraka. Sebab cuma ada dua tempat. Gak bisa pilih lain. Cuma ada dua tempat. Kalau gak masuk sorga bukan golongan domba, tapi golongan kambing, ya, maka akan masuk neraka. Sebab itu hati-hati dengan hidup ini. Selama kita hidup di dunia ini yang menentukan nanti waktu kita akan dipisahkan. Bukan nanti waktu kita sudah meninggal, ya, baru kita mengatur untuk masuk golongan mana, ya, mengatur hidup untuk masuk golongan mana, sudah terlambat. Tidak lagi, bukan waktunya di sana. Tetapi sekaranglah saat kita ada di dunia ini yang menentukan kita masuk golongan yang mana. Ya. Dikategorikan yang mana. Sehingga nanti ujungnya masuk yang mana. Tempatnya cuma dua, pilihannya cuma dua. Mau tempat siksaan, neraka, atau tempat sorga yang indah dan mulia. Yang penuh dengan kemuliaan Allah. Di sana dikatakan tidak ada tangisan. Haleluya. Ya, di sana tidak ada lagi tangisan. Di sana kita akan penuh dengan sukacita. Kita akan berjumpa dengan keluarga kita yang adalah orang-orang benar, yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kita akan berjumpa dengan Dia di sana. Haleluya. Kita akan bertemu dengan nabi-nabi yang sudah mendahului kita, yang hidupnya benar di hadapan Allah. Kita akan berjumpa dengan, oh haleluya, dengan rasul-rasul, ya, murid-murid Yesus yang hidup benar, yang mereka sudah ada di sorga. Kita akan berjumpa dengan mereka di sana.
Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Kitab Maliaki ya, yang mengungkapkan bahwa saatnya nanti ya, yaitu waktu atau pada saat penghakiman akan ada perbedaan yang besar ya. Coba kita lihat dulu Maliaki pasal 3 sebagai ayat terakhir. Maliaki 3 ayat 17 sampai ayat 18. Maliaki 3 ayat 17 sampai ayat 18. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ini yang diungkapkan oleh kitab Maliaki, bahwa saatnya nanti, yaitu pada hari penghakiman, akan ada perbedaan yang besar antara orang yang takut akan Tuhan dengan orang yang tidak takut akan Tuhan. Haleluya. Saudara, mari selama kita ada di dunia, kita atur hidup ini. Kita arahkan hidup ini. Ayat ini berkata, akan ada perbedaan orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah dan orang yang tidak takut kepada Allah. Saat itu kita akan melihat dengan jelas ya, perbedaan antara orang yang menjadi milik Tuhan dan yang bukan menjadi miliknya. Ya, sekarang belum mungkin terlalu jelas melihatnya, ya, sebab kita melihat juga bahwa orang-orang fasik, orang-orang yang dalam golongan sebagai kambing, mereka masih juga diberkati, mereka masih punya berkat, ya. Hujan mereka juga dapat menikmati, panas juga mereka bisa menikmati, sama-sama menikmati hujan, sama-sama menikmati terik matahari. Mereka juga bisa makan enak, mereka juga bisa menikmati harta yang banyak dan sebagainya. Sekarang belum bisa dilihat dengan jelas perbedaannya, ya, walaupun tetap masih ada perbedaannya. Tetapi nanti kita akan melihat dengan jelas perbedaan antara orang yang menjadi milik Tuhan dan yang bukan miliknya. Antara orang benar dan orang fasik. Akan ada perbedaan antara orang yang beribadah kepadanya dan yang tidak beribadah kepadanya. Kiranya Tuhan boleh menolong kita bersama. Kita tidak cuma sibuk dengan mengumpulkan harta, uang, kekayaan, kedudukan, kesenangan yang cuma sementara di dunia ini. Tetapi jangan lupa, kita juga harus sibukkan diri untuk mempersiapkan diri ini. Untuk menjadi golongan domba adalah orang-orang benar yang nanti akan ada perbedaan antara orang yang menjadi miliknya dengan orang yang bukan miliknya. Biarlah kita boleh tetap mengatur hidup ini, menjaga hidup ini untuk tetap menjadi milik Dia. Haleluya. Ya, orang yang dikasihinya katanya, yang Allah kasihi, miliknya yang disayanginya, miliknya yang diperhatikan hidupnya, miliknya yang dibela hidupnya, miliknya yang dicukupi keperluannya. Haleluya, puji Tuhan.
Kiranya Tuhan boleh menolong kita bersama. Ayat firman Tuhan, ya, firman Allah pagi hari ini mungkin sederhana. Dikatakan bahwa Allah tidak memandang bulu. Kalau orang lain ditolong, berarti saudara juga bisa. Kalau orang lain diberkati, berarti saudara juga akan diberkati, bisa diberkati. Puji Tuhan, kiranya Tuhan boleh menolong kita bersama. Kita mau berdiri bersama-sama, kita mau menyikapi atau mau merenungkan firman Allah yang sudah kita dengar. Nyanyikan pujian ini, serahkanlah hidupmu padanya, serahkan segala persoalanmu. Haleluya. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal, di dalam segala perkara. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal, di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolong. Haleluya. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal, di dalam segala perkara. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal, di dalam segala perkara. Seru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolong. Amin. Berseru
Haleluya, haleluya, haleluya. Saya tidak tahu persoalan apa yang sedang kau hadapi hari-hari ini. Mungkin engkau sedang mengalami persoalan yang berat. Mungkin engkau sudah berkata rasanya tidak sanggup lagi menghadapinya. Ada beban-beban di atas pundakmu yang kau anggap itu terlalu berat. Mungkin secara manusia itu mustahil. Haleluya. Pujian ini berkata, hanya berseru kepada Dia, hanya berserah kepada Dia, sebab Dia sanggup menolong segala persoalanmu. Tadi kita sudah baca firman Allah, Yesus berkata, kuasa itu sudah diberikan kepada Dia, kuasa di sorga, kuasa di bumi ini sudah diberikan kepada Dia. Haleluya. Kenapa kita menjadi ragu untuk berseru kepada Yesus? Mengapa kita menjadi ragu-ragu untuk datang kepada Yesus, mohon pertolongan kepada Dia. Dia sanggup menolong, haleluya. Segala persoalan yang kau alami hari-hari ini, mungkin secara manusia mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia sanggup menolong segala persoalanmu, haleluya. Yesus yang kami percayai adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Tolonglah mereka Tuhan Yesus. Tolonglah mereka yang sedang mengalami persoalan yang berat. Mungkin masalah keuangan, masalah perekonomian, masalah hubungan orang tua dengan anak, hubungan suami istri, hubungan keluarga, persoalan sakit penyakit, masalah-masalah yang mungkin secara manusia mustahil untuk dihadapi, mustahil untuk melihat pertolongan. Di dalam nama Yesus, tolong Tuhan, tolong umat-Mu, tolong mereka, buka jalan dalam nama Yesus. Yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Engkau tolong Tuhan, yang sedang mencari pekerjaan, Engkau buka jalan. Yang sedang kesukaran keuangan, Tuhan buka jalan. Ada keperluan-keperluan yang mereka harus bayar, biaya sekolah anak-anak, biaya hidup, biaya kontrak rumah, biaya apapun, Engkau sediakan dalam nama Yesus. Orang-orang benar yang dikategorikan sebagai domba, dia adalah milik Allah. Ada perbedaan, haleluya, antara orang-orang yang menjadi miliknya dan orang-orang yang bukan miliknya. Tolong Bapak yang baik, kiranya Engkau tolong baik dari anak-anak balita, anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja yang kuliah. Tuhan tolong yang cari pekerjaan, Tuhan tolong yang sudah bekerja, Tuhan tolong bahkan kaum lansia yang ada. Tante Liana, berikan dia kesehatan, berikan damai sejahtera, jagai dia siang dan malam. Engkau juga tolong Tante Lina, berikan terus kesehatan, jagai dia dalam hadirat Allah. Biarlah dia terus terlindungi, sehat, ditolong oleh Allah. Tante Yuli juga tetap sehat, diberi sukacita, damai sejahtera, bahkan kesehatan. Tuhan lindungi di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa bagi jemaat yang sedang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Kiranya damai sejahtera dari Allah, ketenangan, kesehatan. Tuhan berikan kedamaian dalam rumah tangga. Tuhan berikan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba juga berdoa Tuhan, kalau ada keluarga-keluarga yang sedang berduka cita, Tuhan hiburkan,
Tuhan berikan mereka penghiburan, biarlah Engkau memberikan mereka kekuatan dan kemampuan. Kiranya Tuhan juga menolong keadaan negara kami, Engkau pulihkan di dalam nama Yesus. Baik Bapak Presiden, Wakil dan seluruh aparat negara, mampukan mereka, sanggupkan mereka bertugas dalam tugas yang berat. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, lindungi dan jaga rumah tangganya, keluarganya, pelayanannya, jemaatnya. Biarlah Engkau melindungi, menjaga di dalam nama Yesus. Anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, di pelosok-pelosok, di desa-desa, di kota-kota besar, di luar negeri, dimanapun mereka berada, anak-anak Tuhan diberkati Allah, dibela oleh Allah, dilindungi oleh Allah di dalam nama Yesus. Bahkan dari kepengurusan pimpinan organisasi GPDI, biarlah Engkau terus memimpin, menolong mereka sehingga mereka sanggup menjalankan tugas dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Berkati juga rumah tangga yang merindukan keturunan, jamak rahimnya, berikan mereka keturunan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, mereka-mereka juga yang sudah melayani Tuhan pagi hari ini. Siapapun dia yang melayani Tuhan dengan segenap hati, berkat Allah turun atasnya. Engkau tidak pernah berhutang, segala jerih lelah kita tidak akan menjadi sia-sia. Engkau akan memberkati rumah tangga, keluarganya masing-masing, pribadi demi pribadi, berkat Allah turun atasnya. Mereka yang sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk kas gereja, para donatur gereja, mereka-mereka yang memperhatikan rumah Tuhan, memperbaiki rumah Allah, mereka-mereka yang memperhatikan pastori, membawa sesuatu ke pastori, mereka-mereka yang mengembalikan milik Allah perpuluhan. Engkau sanggup membuka tingkap langit bagi yang percaya. Berkati mereka, rumah tangganya diberkati, keluarganya diberkati, usahanya diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah pagi ini yang diberkati Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kami semua, semua disertai oleh Allah dimanapun kami berada. Kami semua disertai Allah, semua bertemu dengan keluarga dalam keadaan sehat diberkati Tuhan. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, bahkan bimbingan dari Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Ya, untuk ibadah seperti biasa, tatap muka di gereja, ya, ibadah di gereja ada jam 7 pagi dan ibadah online bagi yang terpaksa tidak bisa hadir bisa ikuti ibadah online. Tuhan memberkati.